Islam hadir untuk mengisi, membimbing, sekaligus menghantarkan manusia menuju cita-cita kehidupan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan situasi ketenangan, ketentraman. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Taubah memberikan tips kepada kita sebagai hambanya yang ingin menjadi manusia yang beruntung atau sukses. Dalam ayat itu Allah tegaskan, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kebaikan la'allakum tuflihun, niscaya engkau akan meraih kesuksesan. Tuflihun dari asal kata falaha. Falaha itu bisa diartikan beruntung, bisa diartikan sukses. Ada kata lain fauz, al-fauz, sama, yaitu keberuntungan, kesuksesan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam pelaksanaan kita sebagai muslim, keseimbangan di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bahwa kita hidup di dunia dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus menyelaraskan antara hablum minallah wa hablum minan nas. Dua-duanya harus terisi dengan seimbang, dua-duanya harus selaras, tidak boleh ada yang jomplang, apalagi salah satu ditinggalkan. Sholatnya rajin, puasanya rajin, tetapi dengan tetangga tidak baik, dengan saudara sering berantem, dengan teman saling zalim, maka dia tidak punya keseimbangan di dalam pelaksanaan ketaatannya. Ibarat kita punya motor, bannya walaupun ban depan mahal, merek Michelin contohnya, yang harganya mungkin jutaan bahkan puluhan juta, tetapi ketika ban belakangnya bocor, semahal apapun ban depan, maka kendaraan motor itu tidak akan maju, tidak akan melaju. Pun demikian, tetangga baik, dengan keluarga baik, dengan saudara pun sama, tetapi dia tidak taat, sholat nggak mau, ibadah nggak mau, puasa nggak mau, pun demikian, itu pun tidak selaras. Maka Islam begitu indah mengajarkan kepada kita bahwa kita hidup di dunia tidak sendirian. Hidup di dunia saling membutuhkan. Hidup di dunia saling keterikatan satu sama lain. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran berbicara hampir 70% isinya itu diantaranya syariat tentang bagaimana kita hidup bersosial di tengah-tengah masyarakat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka dalam surat At-Taubah tadi bisa kita garis bawahi bahwa kita ketika berbuat baik, ketika melakukan kebaikan, sama dengan kita membuka pintu-pintu kesuksesan kita fid dunya wal akhirah. Jadi kalau kita berbuat baik,
bukan untuk orang lain, bukan untuk hanya menyelesaikan permasalahan orang lain, tetapi menyelesaikan perjalanan hidup kita. Yang ingin kita raih adalah kesuksesan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita sebagai muslim dengan muslim adalah bersaudara. Di dalam hadis Ibnu Umar muttafaqun alaih, hadis sahih, digambarkan al-muslim akhul muslim la yudlimuhu wa la yuslimuhu. Ketika kita kehidupan bersosial, maka di situ ada namanya keterikatan sesama muslim, gambaran sebagai saudara, di mana saudara itu yashuddu ba'duhum ba'da, yang satu sama lain saling menopang, saling menguatkan. Tidak boleh ada yang merasa saya paling unggul, saya paling tinggi, saya paling bisa, karena semua punya peran, punya kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Ketika dia seorang kaya, maka tidak akan disebut orang kaya ketika tidak ada orang miskin. Dia seorang yang pintar, tidak disebut seorang yang pintar di saat tidak ada yang tidak bisa apa-apa, atau kata lain jahlun, bodoh. Maka di saat kita berada di atas yang lainnya, maka ingat itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita masih berada di bawah, maka di situ tuntutan kita sebagai ujian sekaligus tantangan buat kita, bagaimana level kita makin hari makin meningkat. Maka dari itu, saudara antar saudara itu, pertama, tidak boleh saling menzolimi. Apapun, milik siapapun, dalam kondisi apapun, di saat itu milik orang lain, tidak boleh kita akui sekaligus menzolimi. Sekalipun hanya satu kata di saat itu ada yang terzolimi, ingat, ittaqu da'watal muslim. Ingat, hati-hati doanya orang yang terzolimi. Ketika naik ke langit, didengar oleh Allah, lalu Allah mengijabah atas keluhan, atas rasa sakit yang dialami oleh orang yang terzalimi, maka di situ menyuruh malaikat untuk mengabulkan, menyelesaikan permasalahannya. Di saat kita didoakan oleh orang yang terzalimi, hati-hati dalam perjalanan hidup kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan adalah bulan di mana kita hati-hati di dalam melangkah dan berucap. Supaya apa? Ibadah kita sempurna dalam pelaksanaan puasanya. Yang kedua, kita selalu hati-hati di dalam melangkah dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita. Man kana fi hajatihi akhihi, kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang senantiasa mencukupi, menyelesaikan kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mencukupi, memberikan atau menyelesaikan kebutuhannya. Kita pasti punya kesulitan di saat-saat tertentu. Kita pasti punya kebutuhan di saat-saat tertentu. Bahwa ingat, yang bisa mencukupi kebutuhan kita, yang bisa menyelesaikan apa yang saat ini atau problem yang kita hadapi, adalah pemilik segala permasalahan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan masalah kepada kita,
Allah memberikan problem kepada kita, dan Allah punya jawaban, punya solusinya. Maka segala sesuatu ketika kita berserah diri kepada Allah dengan jalan ikhtiar, berusaha menyelesaikan permasalahan saudara kita, insya Allah jalan keluar itu akan Allah bimbing. Orang yang sungguh-sungguh menyelesaikan permasalahan di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, berusaha karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jelaskan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti akan aku tunjukkan jalan-jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka konsepnya dalam kehidupan kita, saya yakin dan pasti jamaah sudah punya pengalaman luar biasa. Di saat kita bantu kesulitan orang lain, di saat kita bantu menyelesaikan problem orang lain, di saat kita mengulurkan tangan untuk menyelesaikan masalah orang lain, di situ hadir malaikat. Suatu saat kita punya masalah, Allah akan selesaikan, insya Allah. Man faraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabin yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang senantiasa melapangkan, menyelesaikan, memberikan solusi terhadap kesulitan, karbun itu kesulitan muslim yang lain, ingat, kita nanti akan ada kesulitan-kesulitan di akhirat. Siapa yang akan membantu? Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak kita menyelesaikan permasalahan di dunia, masalah-masalah saudara kita, sama dengan kita akan mendapatkan tiket menyelesaikan kesulitan kita kelak di akhirat nanti. Dalam hadis lain, Aisyah mengabarkan bahwa Rasulullah SAW nanti manusia akan dikumpulkan di satu tempat, yaitu padang mahsyar, di mana manusia itu akan telanjang dan kembali tidak dikhitan. Lalu Siti Aisyah, beliau mengungkapkan, ya Rasulullah, berarti nanti manusia auratnya kelihatan. Kata Rasulullah SAW, al-amru asyaddu, urusan itu nanti tidak akan dirasakan oleh manusia, tetapi ada urusan yang sangat besar sehingga lupa bahwa pada saat itu sama-sama telanjang, yaitu urusan nasibnya masing-masing, apakah selamat atau tidak. Nasibnya masing-masing, apakah masuk surga atau tidak. Nasibnya masing-masing, apakah masuk surga dengan lancar atau nanti masuk dulu dalam siksaan. Maka konsep dalam hadis ini adalah semakin banyak kita menyelesaikan, membantu, meluangkan waktu, mengulurkan rizki, menyelesaikan, membantu saudara-saudara kita, maka di situ semakin kita memberikan harapan besar di akhirat nanti. Segala kesulitan-kesulitan kita, insya Allah akan Allah bantu, permudah. Bahkan kita insya Allah dimudahkan masuk ke dalam calon-calon penghuni surga. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah media, Ramadan adalah momentum, Ramadan adalah saat kita untuk sama-sama hati kita selalu dilembutkan dan melembutkan hati kita untuk selalu lebih taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
dan lebih peduli terhadap lingkungan saudara dan keluarga kita. Mudah-mudahan kultum singkat ada manfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.